masa kini belanjanya ya. Salah singgah tan suminggah surga kala sumingki. Purnakarya di kebiasaan kami di Pesantren Salafiyah adalah proses dari selesainya pusaka yang kami babar untuk diserahkan kepada pemesan. Artinya rasa syukur kami kepada Tuhan atas terlaksananya babar sebuah pusaka kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan ucapan bahwa selama dalam proses segala sesuatu yang kami hadapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kami bisa hadapi, sehingga upaya kami untuk mengungkapkan rasa syukur itu kami undang pemesan dengan beberapa orang untuk menyaksikan, dengan beberapa ube rantai atau sarana sebagai simbol rasa syukur kami sebagai orang Jawa yang disimbolkan dengan beberapa sarana. Artinya di sana ada tumpeng, kemudian ada pancasrana yang kaitannya dengan beberapa simbol ciptaan Tuhan sebagai ungkapan syukur, ada tirta, ada boga atau makanan, kemudian ada pelita, dedamar, kemudian ada dupa wewangian, kemudian ada wedang jembawu. Artinya beberapa hal yang berkaitan dengan warna, berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan bentuk, itu adalah simbol doanya orang Jawa yang tidak bisa diwakilkan oleh bahasa lisan untuk disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah didoakan, biasanya kami menggunakan pangkur gedong kuning, sebuah kidung ciptaan Sunan Kalijaga yang berkaitan dengan doa tolak bala. Di sana kami meluapkan rasa syukur kami ucap syukur, kami mengharapkan setelah selesainya pusaka menjadi inspirasi bagi pemiliknya. Pusaka sebagai filosofi dalam kehidupan manusia Jawa itu adalah piandel, sesuatu doa yang diungkapkan dalam sebuah simbol pusaka, di mana dalam dapur dan pamor itu terejawantah cita-cita dan harapan dari pemiliknya. Segala sesuatu yang kami curahkan dalam proses pembuatan pusaka mewakili doa dari sang pemesan, maka proses inilah yang kami akhiri dengan namanya purnakarya. Di dalam purnakarya tersebut, sesudah kami doakan, kami serahkan, sebelumnya ada yang namanya tuguran. Tuguran adalah bagaimana kami menyelaraskan apa yang kami babar atau yang kami ciptakan untuk diselaraskan dengan alam raya, sehingga di dalam kami meletakkan pusaka di sebuah tempat, maka kami ada yang namanya lek-lekan atau yang disebut dengan melekan, atau kita jugur dalam arti menunggu malam sampai dengan pagi, sampai dengan nanti sebelum subuh pusaka itu kami ambil kembali agar energi curahan jiwa raga kami yang tersemat dalam pusaka tersebut selaras dengan energi alam yang ada di alam semesta, sehingga ungkapan kami yang berkaitan dengan rasa syukur kami lalu kami serahkan kepada pemesan,
kami selaraskan dengan alam raya, maka di sanalah kami berpesan bahwa pusaka adalah sebuah inspirasi, pusaka adalah pengeling-eling bagi pemiliknya agar doa, harapan, dan cita-cita bisa tercurah dalam pribadi pemiliknya. Namun manusia itu penuh dengan kehilafan, maka pusaka inilah yang menyimpan harapan, cita-cita, dan doa dari sang pemilik dalam babar pusaka tersebut, agar ketika manusia mengalami kemunduran, manusia mengalami rintangan, manusia mengalami lelahnya kehidupan, maka ketika membuka pusaka itu bisa kembali kepada doa yang tersimbol dalam sebuah pusaka tersebut. Dari rangkaian itulah yang disaksikan oleh para saudara-saudara kita dalam upacara Purnakarya tersebut, maka setidaknya ketika pusaka itu belum bisa mengingatkan, mengelingkan, maka persaksian dari orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menyaksikan upacara tersebut setidaknya suatu saat bisa memberikan nasihat bahwa semangat hidupnya manusia itu kadangkala harus tersimbolkan dalam sebuah benda. Namun nasihat manusia yang lainnya juga sangat diperlukan. Maka ada ungkapan, pusaka memang landep, tapi pikiran manusia harus lebih landep atau lebih tajam. Untuk ngawiti karya, pemesan konsultasi kepada pembuat pusaka dan disebut dengan empu. Maka setelah terjadi kesepakatan apakah pemesan menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan background pekerjaan, weton, jasita, dan harapan, maka pemesan akan menyerahkan kepada empu untuk dibuatkan sebilah pusaka sesuai dengan yang telah dikonsultasikan. Akan tetapi kami juga tidak menutup kemungkinan bila pemesan menginginkan jenis pusaka yang seperti apa yang diinginkan, kami pun fleksibel untuk setidaknya memberikan kesempatan kepada pemesan untuk memilih pusakanya sendiri. Maka dari proses di sana kami juga ada kenduren atau yang disebut juga dengan tumpengan, doa, sama seperti halnya purna, hanya bedanya di sana untuk simbolis seorang pemesan memberikan amanah kepada seorang empu, maka di sana ada rambut dan buku. Pemesan itu menyerahkan amanah kepada seorang empu untuk dibuatkan sebuah pusaka. Maka rangkaiannya pun sama, hanya saja dari sanalah maka amanah yang telah disimbolkan dengan kuku dan rambut itu menjadi amanah kami yang ada di pesantren untuk babar pusaka sesuai dengan apa yang sudah dikonsultasikan sebelumnya dengan pemesan. Di dalam kami melaksanakan babar pusaka, setidaknya estimasi waktu yang kami tentukan adalah sekitar 4 bulan. Artinya 4 bulan itu rangkaian dari menyiapkan bahan, nyaton, ngulur, sampai dengan podokan salonan-salonan dengan pusaka yang sempurna. Maka rangkaian itulah sebagai hitungan bahwa selesainya pusaka itu dari ngawiti sampai dengan purna itu kami laksanakan agar waktu yang telah dihitung oleh kami itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemesan. Kami tidak bisa mengejar waktu, artinya asal selesai tidak, karena penjiwaan, curahan, perhatian, kaitannya dengan mood seorang pembuat itu juga harus disesuaikan. Karena apa yang kita curahkan dalam diri kita terhadap sebuah benda pasti akan mentransfer energi. Maka dari sanalah mengkondisikan diri kami agar energi yang ada di dalam pusaka itu juga sinergi. Ketika kami membuat dengan pikiran yang kacau, hati yang gundah, memikirkan sekitar, tidak fokus pada pekerjaan, maka satu hasil dari apa yang kami garap tidak maksimal. Yang kedua, curahan energi yang kami curahkan dalam pekerjaan tersebut juga akan membawa energi yang kurang baik.
Maka dari sanalah proses pembuatan pusaka ini memerlukan pola yang ada dalam diri kami disebut dengan bagaimana mengolah kepribadian, mengolah kebiasaan, mengolah situasi dan kondisi agar apa yang kami ciptakan itu secara fisik maupun non fisik itu selaras dengan yang diharapkan oleh seorang pemesan. Untuk malam ini Purnakarya ada 2 pusaka. Yang pertama adalah tombak banyak angrem, adalah dapur tombak banyak angrem dengan pamornya itu pedaringan kebak. Kemudian ada sebagian lagi waswutah. Nah, yang kedua adalah pusaka keris yang disebut dengan jangkung mangkurat dengan pamornya ron genduru. Nah, dari 2 proses pembuatan pusaka ini termasuk pusaka yang lumayan panjang kami buat karena ada nilai-nilai yang kami tangkap dari pemesan itu bukan untuk pribadi, tetapi untuk pepayung banyak orang berkaitan dengan sebuah wilayah. Singa tenggak, singa wulu, singa bau.